Oke, baik. Kita Apa? mulai, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi kembali wabarakatuh. di Bincang Sore Ramadan di tanggal 3 April 2024 di hari Rabu ini. Hari ini kita akan kehadiran dengan narasumber Bang Trisno Edward, yang dia adalah seorang wartawan dari Rakyat Sumbar dan Ya. juga seorang pegiat museum, ya, pegiat budaya, pegiat sejarah, ya, pegiat museum di Kota Bukit Tinggi. Baik, langsung kita sapa saja ke Bang Bang Ed, ya. Saya memanggilnya Bang Ed biasanya. Ya. Ya, baik Bang Ya. Ed. Apa kabar Bang Ed? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan. Alhamdulillah kabar sehat, baik Ya, selalu. Bang, ya. Ya. Ya, suara Bang terdengar dengan jelas nih Bang. Tetapi memang gambarnya agak kurang nih Bang, gambar dari Abang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan Ya. kita ada suara dari Abang. Ya, mungkin di kamera di tempat Abang yang mungkin bermasalah atau lokasinya terlalu gelap ya. Baik Bang, Ya. Ya. tidak ada masalah Bang Ed. Baik Bang Ed, kita mulai saja Bang Ed. Sahabat Rumah Baca, kita akan berbincang. Apa hari ini Bang, tema kita Bang? Ya, kita hari ini akan coba berbincang tentang bagaimana gerakan cinta sejarah dan semarkan museum bagi generasi muda. Baik, jadi kita akan berbincang tentang gerakan belajar sejarah ya, dan Cinta sejarah. cinta museum, cinta sejarah Ya. dan gerakan cinta museum ya bagi generasi muda. Ini kenapa generasi muda ya? Nanti kita akan lebih tanya kepada Bang Ed sebagai narasumber kita. Baik Bang Ed, sebelumnya perkenalkan dulu diri Bang Ed ya, dan apa kegiatan yang sedang dilakukan di akhir-akhir ini Bang Ed. Ada masalah Bang Ed? Dari bisa panggil Ed atau Edward. Sehari saya bertugas di Harian Umum Rakyat Sumbar sebagai redaktur di Harian Umum Rakyat Sumbar, dan juga saya punya kesibukan lain, yaitu saya coba aktif di museum ya, atau bagaimana kita mencoba untuk menyamakan museum sekaligus juga menjadikan museum itu sebagai edukasi, ya, terutama edukasi budaya dan sejarah. Dan artinya bahwa dengan museum itu kita semarakkan, maka generasi muda dapat mengerti dan memahami tentang arti penting museum itu sendiri. Sekaligus juga kita ingin generasi muda sekarang ini, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, juga tahu tentang sejarah dan juga cinta sejarah. Itu Bang Hasan. Maaf, suara Bang Hasan kurang terdengar Bang. Baik, sahabat Rumah Baca. Jadi Bang Ed sudah memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang wartawan di Harian Rakyat Sumbar. Ya, dan juga kegiatan selain dari wartawan adalah seorang pegiat museum, ya, pegiat museum. Baik Bang Ed, kita akan membahas tema tentang gerakan cinta sejarah dan cinta museum bagi generasi muda. Kenapa ini Bang Ed kita membahas tema ini? Yang ada di belakangnya adalah generasi muda. Kenapa ini? Apa keresahan apa yang terjadi generasi muda? Kenapa nggak generasi tua saja yang disebutkan begitu? Kenapa itu Bang Ed? Ya, pertama gini Bang Hasan, untuk generasi tua itu sebenarnya mereka itu adalah pelaku sejarah ya. Mereka kebanyakan banyak pelaku sejarah dan menciptakan sejarah itu sendiri. Ya, dan juga museum itu
sendiri banyak hadir atau jejak peninggalan yang ada di museum itu sendiri itu banyak diketahui oleh generasi tua. Ya, sedangkan pada hari ini atau zaman sekarang kita melihat bahwa kesadaran generasi muda terhadap sejarah atau jejak sejarah bangsa itu sendiri sangat minim, Bang, ya, sangat kurang ya. Itu yang kita rasakan. Dan juga termasuk museum itu sendiri. Terus di Bukit Tinggi kita ada 2 museum yang dimiliki atau di bawah wewenang pemerintah Kota Bukit Tinggi dan ada beberapa museum lainnya. Jadi totalnya ada sekitar 7 museum. Tapi mungkin di generasi sekarang, khususnya dari anak SD, SMP, atau SMA, mungkin tidak dari 7 museum itu, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 lah yang mereka ketahui bahwa itu museum. Ya, mungkin yang paling kita bisa katakan yang paling populer itu mungkin adalah Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dan juga Museum Rumah Adat Nambanjuang yang ada di Kebun Binatang. Mungkin itu yang mereka ketahui. Tapi ternyata di Bukit Tinggi ini ada banyak museum lain. Ada Museum RI di depan Rumah Sakit Mamutar gitu kan. Ada Museum Angkatan 66, ada Museum Bawah Tanah juga gitu kan. Nah, yang diketahui oleh generasi kita sekarang ini, generasi muda sekarang ini, mungkin hanya 2 saja yang populer. Museum Rumah Adat Nambanjuang dan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Namun, yang mungkin perlu kita benahi atau mungkin kita atau usia kuliah atau perguruan tinggi dapat juga mengunjungi museum juga, Bang. Itu yang menjadi tujuan kita ya, sehingga kita mengangkat tema ini. Karena kebetulan kita juga di sejarah juga ya, Bang ya. Saya alumni di sejarah UNAN ya. Jadi artinya dari basic kita yang dari sejarah, kita melihat Bukit Tinggi adalah kota sejarah, tapi generasinya atau masyarakatnya mungkin kurang melek ya, untuk kurang peduli dengan sejarah kota itu sendiri, terutama generasi mudanya. Karena kita ingin bahwa generasi muda itu bisa peduli dengan sejarah kotanya, sejarah daerahnya sendiri, di samping sejarah bangsanya juga. Itu bangsa. Baik, sabar membaca. Jadi memang kita ini menghadirkan Bang Ed. Dia juga seorang disiplin ilmunya adalah seorang mahasiswa ya, bekas mahasiswa dari lulusan dari UNAN, lulusan sejarah juga. Ya, jadi hal ini cocok dan dia juga berdomisili di Bukit Tinggi dan kita membahas. Berarti dari 7 museum ya yang ada di Kota Bukit Tinggi ya, hanya 2 yang mungkin yang dikenal oleh orang. Ya, tetapi 5 lagi itu jarang dikunjungi ataupun tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Nah, seperti itulah kenyataannya bahwa kita ini ya, apalagi generasi muda ini sudah melupakan sejarah bahwa museum adalah bagian dari tempat peninggalan sebuah sejarah ya. Museum itu dilakukan untuk tempat peninggalan sebuah sejarah. Jadi kalau kita tidak aware, tidak berkunjung ke sana atau tidak cuek saja soal museum, berarti kita memang adalah krisis ya. Ada suatu urgensi bahwa kita ini bagaimana sejarah kita ini akan diketahui oleh yang sekarang ini ataupun yang generasi yang akan datang. Baik Bang Ed. Bang Ed juga kan seorang pegiat museum yang ada di Kota Bukit Tinggi. Betul. Tadi Bang Ed sudah menjelaskan bahwa ada 7 museum. Bagaimana keadaan museum
sudah ada dananya dari pemerintah. Kalau yang 5 itu bagaimana, Bang Ed? Kenapa mereka tidak populer di kita? Apa yang menurut Bang Ed terjadi itu? 5 itu kenapa nggak populer? Apakah dananya kurang atau bagaimana? Iya, kalau kita melihat kenapa museum yang 5 itu kurang populer, karena mungkin pertama kita lihat museum RI ya. Museum RI kan itu kan dimiliki oleh RI ya, sudah jelas RI. Mungkin pihak RI sendiri belum punya niat atau belum punya program bagaimana menghidupkan museum RI itu sendiri gitu. Karena museum RI yang di samping Masjid Mahmudar itu adalah RI pertama di Bukit Tinggi atau RI lama gitu kan, sebelum pindah ke Aur Kuning sekarang. Ya, itu. Nah, sekarang tempat kantor RI yang lama itu jadi museum seperti itu. Nah, kenapa kurang populer? Mungkin karena promosinya yang masih kurang gitu, Bang. Kalau menurut kita. Nah, termasuk juga ada Museum Angkatan 66. Nah, Museum Angkatan 66 itu yang di Jalan Ahmad Karim. Nah, kenapa ada yang di turunan ya dari hotel ya, hotel ya, apa itu ya turunannya? Jalan Luri, Jalan Ahmad Karim itu Ya, Jalan Luri. yang Sebelah kanan. Sesudah ya, kantor Cabdin Pendidikan Sumbar. Ya. Itu, nah, di Pendidikan Sumbar itu adalah Museum Angkatan 66. Jadi ke Museum Angkatan tidak tahu kalau itu ada museum di sana. Karena mungkin orang Bukit Tinggi tahunya di situ adalah kantor Cabdin Pendidikan Sumbar. Tapi dia tak tahu kalau dalam itu ada museum. Nah, seperti itu. Itu yang mungkin yang 5 itu kurang populer mungkin. Pertama karena mungkin tidak ya. Bagaimana? Maksudnya kenapa dia tidak? Apakah dia tidak diurus? Tidak, memang dia bagaimana? Ruangan itu memang ada penjaganya, penjaga museumnya, atau memang dibiarkan saja gitu? Ya. Kondisinya. Kalau kita lihat yang Museum Angkatan 66 itu cuma dibukanya itu ketika ada momen-momen penting saja. Itu kita lihat seperti itu. Karena yang perutan pengelolanya itu kan dari Sumatera Barat, dari provinsi gitu. Ya. Dari tahun 6 provinsi gitu kan. Jadi artinya Museum Angkatan 66 itu belum dibuka untuk umum gitu, Pak. Belum dijadikan sebuah sarana kunjungan, edukasi, sarana visiting sejarah gitu kan, bagi generasi muda atau bagi warga masyarakat, ya. Karena mungkin itu bagian dari promosi juga mungkin, Bang. Ya. Betul. Kalau yang museum yang 2 itu kan di bawah wewenang Pemko, jadi ada sarana promosinya. Nah, karena Museum Angkatan 66 adalah milik satu pihak, itu Angkatan 66 Sumatera Barat, mungkin promosinya itu mungkin yang masih kurang ya, karena itu di bawah provinsi juga itu, Bang, yang Museum Angkatan 66 itu. Nah, jadi karena dia museum sudah melekat dengan kantor Cabdin SMA di Jalur Ahmad Karim itu, sehingga orang tidak tahu kalau itu ada museum. Yang tahunya di situ adalah kantor cabang dinas pendidikan. Seperti itu, Bang. Jadi ketika padahal di situ ada museum kan? Iya. Enggak, dan itu juga namanya dari ini ya, dari eksponen 66 itu ya, Ahmad Karim itu kan? Iya. Bisa ya, di jalan itu ya. Ya, Ahmad Karim itu masuk eksponen 66 juga. Nah, ketika kita tanyakan ke eksponen 66 yang masih ada khususnya di Kota Bukit Tinggi, ini memang ya mungkin karena faktor usia juga bagi bapak itu ya. Nah, jadi kadang mungkin untuk mengurus museum itu mungkin nggak ada waktu gitu kan, atau mungkin nggak sempat atau gimana gitu kan. Nah, tapi tokoh utamanya itu Pak Mahmud Hendrik itulah tokoh utamanya dari eksponen 66 itu. Beliau tahu betul kenapa dibangun Museum Angkatan 66 itu di Bukit Tinggi. Beliau tahu betul itu Pak Mahmud Hendrik. Dan sekarang beliau itu ada kalau nggak salah tinggal di Pekanbaru. Dan juga kondisi fisik beliau juga lagi kurang fit juga kalau nggak salah dulu ya. Ya itu dia. Ya, nah, Bang ketika kita apakah Mat Baben, ini saya ingin mengetahui ini, saya belum juga pernah datang nih. Saya sering lewat tuh di museum itu, tetapi tidak. Apa yang bisa kita lihat di museum itu, Bang Ed? Kalau Bang Ed sudah pernah tidak masuk ke sana, apa yang
Apa yang dihadirkan di museum itu, Bang Ed? Di Museum Angkatan 66 di Jalan Ahmad Karim itu, ketika kita masuk ke dalam itu cuman ada semacam gambar-gambar, Bang. Semacam gambar-gambar atau jejak-jejak perjuangan dari Angkatan 66 tempo dulu, khususnya jejak pahlawan Ampera. Ya. Pahlawan Ampera ini adalah mahasiswa atau pahlawan yang gugur ketika membela, itu artinya ketika Tritura dulu. Mungkin bahasa pernah dengar Tritura ya, sejak Tritura. Benar, benar. Ya. Yang ketiga tuntutan rakyat ya. Ketika waktu itu menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet, mengangkat harga yang semakin mahal kala itu gitu kan. Sehingga ada namanya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Ya. Makanya di dalam ketika itu ada satu aksi mahasiswa, guru, petani, pemuda, dan sebagainya mengadakan aksi di berbagai daerah, termasuk Bukit Tinggi. Nah, dari aksi tersebut di Bukit Tinggi gugurlah salah seorang siswa STM negeri waktu itu bernama Ahmad Karim. Seperti itu. Dan pahlawan yang gugur ketika aksi demo tersebut disebutlah pahlawan Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Dan itu berlangsung sekitar tahun 65 sampai 66. Nah, ketika di Bukit Tinggi ada salah satu orang Bukit Tinggi siswa STM negeri yang gugur bernama Ahmad Karim itu sehingganya ada di Bukit Tinggi ini ada dibangun tugu Tritura, tugu Angkatan 66 di depan gerbang balai kota Bukit Tinggi, termasuk juga adanya museum Angkatan 66 sendiri. Nah, di dalam itu ketika mungkin nanti bahasan bisa mengajak anak-anak yang bisa belajar di RBHN ya, di wawancara negari untuk mengenal museum itu sendiri. Nah, ini museum Angkatan 66. Nah, ceritakan sejarahnya, ini kronologisnya. Jadi anak itu tahu bahwa itu asalnya apa, sejarah itu apa, gitu kan? Nah, dia kan sekarang kan nggak tahu. Ketika kita bicara sejarah sama mereka cuman ya mungkin iya aja ya, manggut aja ya. Oh ya gitu ya Pak, seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam Museum Angkatan 66 itu ada jejak perjuangan kami, KAGI, KAPI dan sebagainya, terutama dalam menuntut dalam Tritura itu. Artinya isi Tritura itu ada pembubaran PKI, ada bersihkan kabinet Bikora, dan juga ada turunkan harga barang. Seperti itu, Bang. Ya, baik, sahabat Rumah Baca, kita sudah dengar nih, berarti ada 7 ya, ada 7 museum dan itu punya kisah masing-masing yang ada di dalamnya. Bang Ed, kita tahu nih, kita pahami bahwa Kota Bukit Tinggi adalah kota sejarah. Banyak sekali kisah-kisah sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dan diikuti juga dengan 7 museum ada di sini. Ya. Jadi bagaimana dari yang Bang Ed tahu peran dari orang-orang pemerintah ataupun pihak-pihak swasta yang concern kepada gerakan untuk cinta sejarah atau mengembalikan ya pengetahuan-pengetahuan sejarah kepada generasi muda. Ya, termasuk dari pegiat museum dari Kota Bukit Tinggi. Ya, apa yang sudah dilakukan Bang Ed untuk gerakan-gerakan cinta sejarah dan gerakan cinta museum kepada generasi muda? Apa yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Bang Hasan. Kalau kita melihat khusus untuk gerakan cinta sejarah itu kemarin ada namanya program Geopark ya di Bukit Cangang. Nah, program Geopark itu ada kenapa diambil Bukit Cangang? Karena di Bukit Cangang itu banyak terdapat bangunan-bangunan sejarah, Bang. Jadi ada program Geopark khusus di Kelurahan Bukit Cangang. Nah, itu adalah bagian dari gerakan atau program cinta sejarah, hanya mengenang kembali jejak-jejak sejarah yang lama. Seperti misalnya dari mulai gereja Katolik, ya, gereja Santo Lover ya, yang di Jalan Sudirman itu ada jejak sejarahnya, ada cerita sejarahnya. Lalu kemudian
ada Bukit Cangang itu lagi, ada bunker Jepang di sana, ya. Terus ada lagi bangunan Sipilatu. Nah, itu ada jejak sejarahnya juga, gitu kan? Termasuk di SD 07 Teladan, itu juga bangunan bersejarah, geopark juga, termasuk juga Ngarai di kawasan Ngarai Sianok juga, ya. Itu semuanya itu masuk ke dalam wilayah Bukit Cangang. Nah, kemarin itu ada kerjasama dengan akademisi dari Universitas Andalas. Mereka melakukan program untuk mendata kawasan wisata geopark yang bernilai sejarah, khususnya di Kelurahan Bukit Cangang. Nah, itu baru-baru ini. Jadi ada kerjasama antara Universitas Andalas, khususnya lembaga pengabdian masyarakat, dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi terkait dengan penataan dari kawasan wisata geopark itu sendiri, khususnya di Bukit Cangang. Dan yang didata itu adalah bangunan-bangunan yang dianggap bernilai sejarah, gitu Pak. Gitu Bang. Nah, untuk museum ini memang kita sudah coba mengumpulkan beberapa pemerhati museum, termasuk dari guru, dari dosen juga ada, dari mahasiswa dan sebagainya. Bagaimana kita coba untuk satu suara atau satu pemahaman tentang untuk bagaimana mensosialisasikan museum di Bukit Tinggi sendiri, ya walaupun mungkin masih perlahan-lahan, tapi kami ingin kedepannya nanti dari gerakan ini dapat menciptakan suatu terobosan atau suatu inovasi terkait dengan bidang permusiuman untuk kesejarahan ini, Bang. Baik, sahabat rumah baca, berarti memang sudah ada dilakukan gerakan walaupun tidak terlihat, tetapi sudah mulai membangun kolaborasi ya antara pemerintah sudah mengadakan juga wacana-wacana, dan juga para pegiat juga sudah melakukan sudah melakukan sebuah perekrutan ataupun melakukan gerakan kepada masyarakat atau khususnya generasi muda tentang pengenalan sejarah melalui museum. Baik Bang Ed, berarti ini gerakan yang memang sangat baik ya. Kalau saya rasa ini sangat baik untuk pengenalan sejarah ya, dan pengenalan museum ya, bagaimana museum itu dijadikanlah sebagai tempat untuk didatangi untuk mencari ilmu pengetahuan tentang sejarah. Jadi di dalamnya itu sangat banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang pasti ada kisah-kisah di dalamnya yang untuk membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme dari generasi muda itu. Ya, baik Bang Ed. Bang Ed, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bang Ed. Bang Ed, ini kalau menurut Bang Ed, menurut Bang Ed, apa sih kendala ya? Kenapa masyarakat atau generasi muda itu kurang mengenal, kurang aware ya, kurang peduli lah dengan sejarah ya. Padahal kita ya di Kota Bukit Tinggi sendiri ya, itu adalah kota sejarah karena banyak peninggalan sejarah dan banyak jejak-jejak sejarah tentang pendirian dari negeri ini ya. Karena di sini lahir seorang proklamator Kota Bukit Tinggi, yang lahir dari Kota Bukit Tinggi ya, Muhammad Atta, yang 11 tahun dia berada di Kota Bukit Tinggi, masa kecilnya berada di Kota Bukit Tinggi. Tetapi saya melihat acara-acara yang dilakukan secara tahunan, yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terlibat seperti Perpustakaan Bung Hatta tentang bagaimana Bung Hattaan itu sendiri, saya rasa belum terlalu berdampak. Ya. Bagaimana menurut Bang Ed tentang hanya sebatas itu. Selanjutnya mereka tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi yang menjadi pemutus dari pengenalan sejarah ini kepada generasi muda? Iya, kalau kita melihat bahwa dalam pengembangan sejarah atau bangunan manusia dan kebudayaan itu termasuk tentang sejarah ya Bang ya.
Itu sebenarnya itu butuh komitmen aja Bang, komitmen serius saja. Kira-kira kita ini peduli nggak dengan sejarah? Semua pihak peduli nggak dengan sejarah? Peduli nggak dengan kebudayaan, gitu kan? Nah, kalau seandainya pemangku kepentingan itu peduli dengan bidang sejarah, bidang kebudayaan, bidang permusiuman, ya, saya kira ya bidang sejarah, permusiuman dan kebudayaan itu hidup di satu daerah itu. Dan itu tergantung dari kepedulian dan kepentingan dan juga termasuk pihak-pihak atau stakeholder terkait seperti itu Bang. Ya. Nah, kalau seandainya bidang sejarah misalnya, saya kira masyarakat itu akan tahu dengan sendirinya, wah, Bukit Tinggi ini ada bangunan sejarah rupanya, ada museum, ada segala macamnya gitu kan. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa apa yang ada di Bukit Tinggi ini semuanya dianggap benda mati, Bang. Wah, pada orang nggak tahu kalau itu tuh adalah ada ceritanya, ada kisahnya, ya kan, ada riwayatnya. Nah, seperti kita lihat bahwa di situ ada bahwa benda ini adalah benda cagar budaya. Nah, tapi setelah dibikin merek atau dibikin papan bahwa inilah benda cagar budaya, tapi mungkin seperti itu aja. Setelah itu orang paling ketika lewat di depan bangunan itu, orang mungkin hanya sekira lewat saja gitu kan, baca sedikit lewat saja. Tapi mungkin ketika orang malas membaca prasasti itu, orang mungkin menganggap itu rumah apa ya, itu cuma rumah tua, cuma bangunan tua. Tapi dia nggak tahu jika di zaman dulu rumah itu sangat berfungsi, bangunan itu sangat bermanfaat atau sangat berperan dalam perjuangan bangsa misalnya seperti itu. Nah itu aja. Jadi kepedulian masyarakat itu mungkin lebih kepada ya ketika itu adalah ada prasastinya bahwa itu adalah benda cagar budaya, mungkin bisalah masyarakat bertanya-tanya, wah benda cagar budaya apa ini dulu? Itu apa? Ini tempat apa? Ini lokasi apa? Nah mungkin ada rasa ingin bertanya, rasa ingin tahu ya Bang Hasan, seperti itu Bang. Tapi saat ini mungkin rasa ingin tahu itu mungkin belum apa ya, belum sempurna atau mungkin masih kurang lah kalau kita melihat seperti itu Bang. Ya. Nah kedepannya bagaimana ya semua pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesejarahan, kebudayaan ini dapat berperan lebih baik lagi atau lebih giat lagi khususnya dalam mempromosikan tentang sejarah kebudayaan dan permusiuman di Kota Bukit Tinggi ini. Karena memang ikon Bukit Tinggi itu satunya adalah bangunan sejarah itu tadi, termasuk museum. Karena antara sejarah dan museum itu memang ada saling keterkaitan. Ya seperti contohnya kota tangga kita lah, seperti Salunto misalnya. Betul-betul dia jadikan sejarah itu ikon. Nah, betul dia jadikan museum itu adalah sebagai tempat kunjungan, promosi, wisata dan sebagainya. Nah, kita juga mungkin ke depannya mungkin lebih tingkatkan lagi mungkin Bang. Ya, bagaimana di Bukit Tinggi ini rasa promosi sejarahnya itu, promosi budayanya itu lebih dikelakkan lagi atau lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu Bang Hasan. Ya, baik, sabar mau baca. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sudah kehilangan bahwa Kota Bukit Tinggi sebagai kota sejarah ya. Karena kita hanya berada di nama-nama besar di buku-buku ya, di buku-buku sejarah ada Kota Bukit Tinggi, tetapi bagaimana pengenalan sejarah di Kota Bukit Tinggi di tanahnya kota sendiri bagi warganya juga sudah sangat jauh ya. Ya itu memang tidak bisa dipungkiri kembali. Makanya kita harus juga membangkitkan kembali ya, kembali gerakan-gerakan cinta sejarah dan cinta museum ya yang digalang dan kita gagas hari ini. Ya mungkin mudah-mudahan Bang Ed pembicaraan ini kita didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena ini butuh ya dia terkait ya gerakan-gerakan yang bersama ya. Ya bagi saya secara pribadi ya atau memandangnya kenapa sejarah-sejarah itu tidak tempat-tempat sejarah ya. Kita melahirkan tokoh-tokoh bangsa di Kota Bukit Tinggi ya ataupun khususnya secara umum di Sumatera Barat, tetapi
Ya. Narasi-narasinya sudah mulai menghilang. Kita tidak banyak orang tidak mengetahui bahwa banyak tempat-tempat yang ada di Kota Bukit Tinggi ini adalah pernah menjadi tempat duduknya kota Bung Hatta, tempat berdiskusinya para pahlawan, ya itu tidak banyak diketahui. Ya, jadi Bang Ed, mudah-mudahan ini pembicaraan ini bisa diteruskan atau bisa menjadi wacana-wacana selanjutnya. Bagaimana ada orang-orang yang peduli seperti Bang Ed dan kawan-kawan di pegiat museum yang peduli dengan gerakan cinta sejarah dan cinta museum. Baik Bang Ed, Bang Ed, saya ingin bertanya juga nih Bang Ed. Ada satu museum yang ada di Panorama Bang Ed. Iya. Museum apa namanya Bang Ed? Yang di Panorama? Museum Tridaya Eka Dharma. Tridaya Eka Dharma. Tridaya Dharma ya. Tridaya Eka Dharma. Nah, Tridaya Eka Dharma itu museumnya ada pesawatnya di situ Bang Ed. Betul. Apa museum apa itu Bang Ed? Mungkin nanti teman-teman yang di luar bisa mengetahui dan bisa juga berkunjung karena ini untuk memantik mereka untuk bisa datang ke sana. Apa yang disuguhkan di museum itu Bang Ed? Ya, terima kasih Bang Hasan buat para pendengar atau para penonton dari live Instagram hari ini, Bincang Sore hari ini, bahwa di Bukit Tinggi ada 7 museum ya, yang sudah disampaikan tadi. Ada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, ada Museum Rumah Adat Gang Banjuang, ada Museum Tridaya Eka Dharma, ada Museum RI, Museum Kata 66, Musabata Zoologi dan Zoologi. Nah, khusus yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi bahwa ada di kota kita ya ada namanya Museum Tridaya Eka Dharma yang di dalam depannya itu ada kapal pesawat ya. Nah, di dalam museum orang biasanya menyebut itu museum pesawat Pak Bang Hasan dan penonton semuanya ya. Nah, di dalam itu mungkin sekarang lagi ada udah diperbarui ya. Tapi di dalam itu terdapat sejumlah foto-foto sejarah perjuangan bangsa, Pak. Sejarah perjuangan bangsa. Ya, termasuk perjuangan melawan kolonial Belanda dulu ya. Nah, termasuk juga di sana juga ada terdapat senjata-senjata, ya, bekas-bekas senjata yang digunakan ketika zaman revolusi dulu. Nah, juga ada, mudah-mudahan masih ada di dalam itu ya, ada radio YPBBJ namanya, kalau saya nggak salah. Itu radio PDRI, di mana di radio tersebut bermanfaat untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia ini masih ada, ya, kepada dunia bahwa Indonesia ini belum habis, Indonesia masih ada melalui PDRI. Nah, dulu radio itulah yang mengumumkan ke seluruh ya, sampai dari dulu. Nah, juga ada di situ ada foto-foto Presiden Indonesia dari masa ke masa dan juga termasuk wakil presiden. Juga ada gambar-gambar pahlawan, ada gambar pahlawan revolusi dan sebagainya. Nah, mungkin karena kita sudah lama juga nggak masuk ke museum Tridaya, mungkin sudah banyak perubahan atau diperbarui ya Bang Hasan ya. Tapi secara umumnya seperti itu, isinya ya kurang lebih seperti itu Bang. Jadi terakhir kita melihat di museum Tridaya itu, dan mungkin para pemirsa atau para penonton yang di luar Bukit Tinggi yang berminat untuk mempelajari atau belajar tentang sejarah Bukit Tinggi, mungkin dapat mengunjungi museum-museum tersebut, termasuk Museum Tridaya Eka Dharma. Begitu Bang, terima kasih Bang. Baik, sahabat Rumah Baca. Jadi saya terpikir juga dengan perkataan Bang Ed yang sebelumnya tadi bahwa di Kota Sawalunto museum dijadikan tempat wisata. Ikon, ya, tempat wisata, tempat dikunjungi. Kalau di sini juga ada, itu biasanya 2 museum tadi ya. Itu pun karena ada Rumah Kelahiran Bung Hatta dan satu lagi rumah adat Nan Banjung ya, yang ada di kebun binatang ya, di kebun binatang. Nah, tetapi yang 5 museum ini belum tergarap ya, belum belum menjadi titik ini ya, lokasi kunjungan wisata ya, mungkin karena itu belum menjadi pusat kunjungan wisata. Saya rasa
eh, kalau andai kata museum ini diperbarui dan dibuat promosi yang baik ya, ini bisa menjadikan museum yang 5 tadi itu menjadi kunjungan wisata karena Ya, itu dihasilkan menjadi ada edukasi di ya, dalamnya dan itu ya, sebagai ya, ya, promosi bagi orang-orang ya wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. Ya mungkin itu harus juga dipikirkan ya, ya. Kita harus juga berpikir bagaimana menata kota ini dengan lebih baik. Ya, ya, jadi memang betul-betul mengembalikan Kota Bukit Tinggi menjadi kota sejarah ya. Kota yang sejarah. memang penuh dengan eh, sejarah kemerdekaan dari Republik ini. Baik, Ya, Bang Ed. ya, Eh, saya apa sih langkah yang konkret Bang Ed? Saya ingin aneh langkah yang konkret. Tadi Bang Ed memang jelaskan bahwa bagaimana sudah melakukan sosialisasi ya pemaparan kepada masyarakat. Saya ingin mengaitkan bagaimana kepedulian kita kepada sebuah museum ya, kepada nilai-nilai sejarah, kepada dunia literasi Bang Ed. Karena ini sangat berkaitan erat ya. ya, Karena saya melihat ya narasi-narasi yang ada di sebuah benda ya benda sejarah ataupun tempat sejarah ataupun penokohan itu sangat minim ya sangat ya, minim. Nah, ya, saya melihatnya seperti itu karena saya tidak pernah ada sebuah tulisan memang uh, apa sih kisah yang terjadi untuk pendirian dari rumah baca Bung Hatta itu. Oh, bukan rumah baca apa, rumah kelahiran Bung Hatta. Nah, ya. tetapi itu memang sudah berdiri, tetapi kan uh, tentang salah satunya ya, kita kisah gabungkan kembali dengan Bang Ed. Ya, Oke, ya mudah-mudahan. Ya, oke Bang Ed ya. oke, lanjut. Baik, Bang Ed, kita lanjutkan. Bang Ed, jadi bagaimana hubungan dari cinta sejarah dan cinta museum ya dengan gerakan literasi, dengan gerakan literasi terutama gerakan literasi di baca tulis ya, gerakan literasi baca tulis. Itu kan sangat berhubungan erat karena tidak mungkin narasi-narasi terbangun kalau kita tidak literasi yang sangat rendah. Itu tidak akan karena bagaimana orang ada keinginan mengetahui sebuah sejarah atau apa lalu dia menuliskan kembali karena untuk menjadi juga tulisan itu menjadi catatan sejarah juga nanti untuk ke generasi selanjutnya. Bagaimana menurut pandangan Bang Ed tentang hubungan ini, Bang Ed? Ya, terima kasih, Bang Hasan. Eh, Mungkin ada semacam rencana nantinya ya, Bang ya. Semacam rencana dalam bentuk kolaborasi seperti yang Bang Hasan sampaikan tadi antara gerakan cinta sejarah, Semarang Museum dengan program literasi yang Abang jalankan selama ini ya. Ya, pertama mungkin kita bisa mengadakan sebuah event atau mungkin sebuah penelitian kecil-kecilan ya, dimana kita mengajak generasi muda khususnya siswa SD, SMP untuk datang ke museum dan mereka mengambil data atau mencari data tentang tentang sejarah dan juga tentang museum sedikit. Kalau misalnya mereka dibawa ke bangunan sejarah, mereka bisa tahu, bisa mereka bertanya, bahwa ini bangun tahun berapa, apa sejarahnya, gimana ceritanya gitu kan segala macamnya. Atau ketika mereka mengunjungi sebuah museum, mereka bertanya kepada pengelola museumnya tentang sejarah museum sendiri seperti itu. Nah, dari hasil penelitian mereka itu, lalu kemudian bisa dibuat semacam artikel atau semacam tulisan sederhana dulu dari mereka. Nah, sama seperti ketika mahasiswa sejarah seperti saya dulu masa sejarah melakukan praktik lapangan ke objek-objek sejarah yang ada di baik itu di lapangan atau mungkin di bangunan atau dalam bentuk fisik gitu segala macamnya. Nah, kita mengadakan wawancara, lalu mengumpulkan sumber, lalu dicari sumber A1-nya, setelah itu baru di apa namanya? Lalu ditulis. Nah, apa hasil dari wawancara itu dalam bentuk artikel atau dalam bentuk tulisan. Nah,
Mungkin nantinya bisa juga nanti hasil tulisan mereka, hasil penelitian mereka itu bisa kita lemparkan ke penggiat literasi, kira-kira ini mau diapain. Bisa jadikan buku enggak? Bisa jadikan semacam jurnal atau apalah nantinya gitu kan, dari hasil penelitian mereka, termasuk di tentang sejarah, tentang museum dan sebagainya. Kira-kira sinkronisasinya atau kolaborasinya seperti itu kalau kami melihat seperti itu, Bang. Ya. Nah, kenapa kita ambil ikonnya generasi muda dari tema ini? Karena generasi muda itu adalah penerus. Nah, sejarah ini akan tetap abadi, akan tetap lestari jika generasi penerusnya peduli dengan sejarah sendiri atau dengan bangunan bersejarah sendiri. Saya kira itulah kenapa kita ambil generasi muda sebagai ikonnya. Kenapa tidak generasi tua? Karena generasi tua dia adalah banyak pelaku sejarah, tapi generasi sekarang ini banyak yang tidak tahu tentang gimana kondisi daerah ini atau kondisi negeri ini di zaman revolusi dulu, zaman Belanda dulu misalnya, atau zaman Jepang dulu misalnya, atau zaman revolusi apalah dulu misalnya. Mereka nggak tahu. Mereka hidup di zaman sekarang kan, seperti itu. Nah, mereka tahunya hidup di zaman sekarang itu adalah serba canggih, serba hebat, serba mewah dan sebagainya. Tapi gimana perjuangan tempo dulu dia nggak tahu gitu kan. Gimana asalnya daerah ini, gimana terbentuknya negeri ini dia nggak tahu. Nah, ketika ada kita coba menanamkan dasar peduli sejarah kepada mereka, ya banyaknya mereka tahulah tentang oh ini sejarah negeri kita, ya. Nah, ketika mereka masuk museum, oh ini dulu peradaban kita seperti ini dulu. Ya. Oh dulu mau masak dengan ini, mau ngaji dengan ini, mau tikar seperti ini, mereka tahu. Lalu kemudian mereka bisa membuat semacam artikel kecil, artikel sederhana dulu tentang apa objek yang mereka teliti atau yang mereka lihat. Seperti itu, Bang. Baik, sahabat rumah baca, berarti memang keterkaitan antara literasi ya, literasi baca tulis dengan dunia sejarah, dunia museum itu memang sangat erat terkait ya. Karena pastinya sejarah bukan hanya bercerita tentang omong-omong doang, ya. Tidak dituliskan atau ya tidak bisa. Dia sejarah memang ada sih sejarah lisan ya, yang dulu-dulu ya mungkin secara lisan diterangkan. Ya dulu kakek saya ya berperang begini-begini ya itu. Tetapi kita sekarang sudah di dalam dunia yang modern ya, pasti sejarah itu harus dituliskan. Hari ini adalah sejarah. Kalau dia tidak dituliskan ya dia tidak akan menjadi sejarah nanti. Dia akan hilang kalau tidak ada tulisan di dalamnya. Baik, Bang Ed, mungkin kita sudah berada di ujung ya, tempat kita tadi berhenti. Ini lagi Masan. Ini Masan. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Mungkin nanti menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Hasan sebentar ini, bahwa mungkin nanti rumah baca anak negari sebagai tempat atau rumah baca yang perlu literasi selama ini bisa juga punya inovasi nanti ke depannya, Bang. Bagaimana RBAN menyelenggarakan sebuah, ya mungkin bukan lomba ya, mungkin semacam apalah, semacam workshop atau apalah namanya, tentang bagaimana akan menulis sejarah bagi generasi pemula atau generasi muda. Silakan mereka teliti boleh sejarah kampungnya, sejarah negarinya, sejarah keluarganya, atau mereka datang atau tempat-tempat sejarah, lalu mereka tulis. Nah, tulisannya itu dikumpulkan mungkin ke RBAN, nanti RBAN silakan mungkin dalam bentuk dinilai lah, atau dalam bentuk ada semacam workshop sederhana lah atau apa nanti gitu kan, atau diskusi lah, forum diskusi namanya. Nah, setelah itu kalau ingin misalnya dibukukan dalam bentuk buku segala macamnya, ya lebih bagus lah kira-kira. Itu mungkin saran kita, Bang Hasan. Baik, sahabat membaca, ini saran yang sangat baik ya, tidak berpikir. Jadi bisa saja, ini mungkin ada penonton yang dari taman bacaan ya, ini bisa membuat sebuah program yang disarankan oleh Bang Ed, bahwa kita menceritakan tentang sejarah kampung kita ya, ataupun tempat-tempat sejarah yang bisa
masalah, kita buat jadi potongan-potongan yang akan disebar di media sosial kan, bisa saja itu bisa terjadi kan. Itu kan menjadi jejak digital nantinya ke mana-mana ya. Kalau menjadi buku itu bagus karena dia akan dipatenkan ya menjadi sebuah buku kan, ya itu menjadi sejarah juga nanti buku itu. Sangat baik itu Bang Ed. Bang Ed, nanti kita coba diskusikan kembali. Bang Ed, kita berada di ujung acara. Baik, mungkin ada closing statement Bang Ed tentang tema kita hari ini Bang Ed. Mungkin pada teman-teman, khususnya bagi generasi muda, bagaimana kita cinta dengan sejarah dan cinta dengan museum. Ada closing statementnya Bang Ed? Ya. Terima kasih Bang Hasan. Kesimpulan dari dialog kita atau bicara kita pada hari ini adalah sejarah itu bukan untuk dilupakan. Sejarah itu untuk diingat dan untuk dikenang. Karena jejak sejarah itu bisa menjadi semacam motivasi terutama bagi generasi penerus bangsa. Nah, jika sejarah itu dijadikan sebuah suatu yang monumental, baik dalam bentuk tulisan mungkin atau dalam bentuk bangunan fisik mungkin, nah itu akan manfaat bagi generasi berikutnya. Karena mereka akan tahu bahwa negeri ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi ada perjalanan sejarah tempo dulu yang mengiringi sehingga sebuah peradaban itu atau sebuah zaman itu bisa terus berubah dari tahun ke tahun. Seperti itu Bang. Jadi tetap cinta sejarah dan jangan lupa kunjungi museum dan semakkan museum karena di museum tersebut banyak edukasi yang bisa diterima dan juga bisa kita ambil dari sana. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bang Ed sudah hadir untuk memenuhi menjadi narasumber di Bincang Sore Ramadan ini. Sama-sama Bang. Bagi sahabat juga, Bang, ya. Baik, bagi sahabat Rumah Baca, kita sudah di ujung. Ya mungkin saya akan akhiri pembicaraan ini. Tapi besok hari kita akan mendapatkan narasumber dari Perpustakaan Nasional, Bapak Edi Wiono yang bercerita tentang buku ya. Habis membaca apa yang kita lakukan, itu temanya untuk besok hari. Baik Bang Ed, terima kasih. Saya ucapkan. Sama-sama Bang. Terima kasih Bang. Oke Bang Ed, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.